Jangan sampai terjadi atau aya mau balik nu kitu mah didege seueur. Aduh, eta teungeuna. Eta teh tertuju ke pemuda Persis. Gitu ya. Ditujukan kepada pemuda Persis. Nabi teh tah entong aya tanggapan kitu. Tarbiyatul mubalik itu artinya mengajar, mentarbiyah para mubalik. Ini sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi Rasul diutus itu untuk memberlakukan Quran yang tidak hanya di saat Nabi hidup, tapi menanamkan suatu sistem yang harus berlaku sampai hari kiamat. Nah ini satu sistem yang harus berlaku sampai kiamat. Karena tidak akan ada lagi nabi baru, rasul baru, Quran baru, wahyu baru, syariat baru. Jadi itu yang harus diberlakukan ilan nasi ammah kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Nah, kita pelajari dulu. Kenapa kalau wahyu yang dulu diturunkan kepada rasul-rasul itu sekaligus, tapi kalau Quran tidak? Ini perbandingannya bagaimana? Kalau saya ambil waktu kira-kira 15 menit lah. Dari Adam sampai Nuh itu tidak banyak dibicarakan. Dari Nuh sampai dengan Ibrahim juga tidak banyak dibicarakan. Dan tidak ada mukjizat yang menonjol. Mulai dibicarakan panjang, katakanlah sampai mendetil, dan mukjizat-mukjizatnya sungguh telah mendalam, melebar, dan hampir 70% itu mau iman atau tidak. Misalnya mulai dari Ibrahim, itu dari sini mulai ada mukjizat itu. Kalau zaman Nabi Nuh, mukjizat kenabiannya apa? Adam, mukjizat kenabiannya apa? Karena itu Rasul yang pertama diutus di muka bumi itu Nuh. Sebelum Nuh tidak ada Rasul. Karena manusianya juga sangat terbatas. Dari mulai Ibrahim, itu mukjizat kerasulan itu mulai diperkenalkan kepada manusia. Yang biasanya api itu membakar dan menghanguskan, ternyata api tidak membakar Ibrahim. Padahal kalau raja waktu itu sekedar untuk membunuh Ibrahim kan tidak usah dibakar. Raja kan punya tentara. Tentara punya senjata. Digencet saja dengan batu kan Ibrahim bisa mati. Atau ditenggelamkan ke air. Ibrahim bisa mati. Tapi kenapa dibakar? Nah, saya mengemukakan ini. Coba dipelajari. Hal-hal seperti ini dipelajari, ya, sampai kelihatan ada keilmuan di pemuda Persis. Kalau kisah Ibrahim dibakar itu sudah semua tahu, dan kalau kita ngomong tidak akan ada yang mendengar. Kenapa? Karena pendengar sudah berkesimpulan sebelum kita ngomong.
Sapal mau balik kita mah kitu, cicing di. Tolong ilmu paridotun, tolong kadotun ilmu naon paridotun teh. Nah itu ya. Nah coba dipikirkan. Kenapa harus dibakar? Tapi api tidak membakar Ibrahim. Kenapa? Nah ini ya. Kedua, dari Ibrahim kepada Musa sudah meningkat lagi mukjizat ini. Karena situasi dan kondisi umat, ilmunya sudah lain. Zaman Ibrahim cukup sajalah dengan itu. Sampai Ibrahim diusir, cukup. Tapi zaman Musa, itu ilmu sudah meningkat. Tambang saja bisa kelihatan ular. Musa saja sampai bergetar. Karena terpengaruh. Takut. Bagaimana menghadapinya. Nah, tali saja kelihatan ular. Zaman Firaun itu. Saya melihat kenapa kisah Firaun ini dari mulai Al-Baqarah sampai surat yang terakhir itu ada kisah Firaun. Sampai di surat Al-Mufassal. Sampai di Al-Mufassal ada kisah Firaun. Coba pelajari di Al-Baqarah mengenai apanya. Di Ali Imran mengenai apanya. Di An-Nisa mengenai apa. Di Al-Maidah mengenai apa. Sampai dalam surat di Al-Mufassal beberapa surat dibicarakan juga. Tapi ayatnya berbeda, masalahnya lain. Begitu uniknya yang namanya Firaun. Sampai dengan dua masalah. Satu, kalau Firaun ditenggelamkan. Tapi kalau Qarun ditelan oleh bumi. Kenapa? Nah ini ya. Allah menenggelamkan Firaun. Tapi kalau Qarun itu ditelan oleh bumi dengan istananya. Kenapa azab ini berbeda? Kenapa azab ini berbeda? Untuk Firaun seperti itu, untuk Qarun seperti itu. Dan Qarun tidak termasuk alu Firaun. Yang termasuk alu Firaun semua yang ditenggelamkan. Yang lain tidak disebut alu Firaun. Nah itu zaman Musa. Zaman Musa alaihissalam. Saya punya catatan. Waktu Musa ditanya oleh Bani Israil, man a'lamun nas? Musa menjawab, anak, aku. Datanglah teguran. Kamu harus masantren lagi. Masantren lagi. Berangkatlah Musa itu. Jadi ditegur itu nikmat. Nikmat. Teguran itu nikmat. Karena yakin teguran ini dari yang Maha Tahu. Berangkatlah Musa itu. Dari mulai perjalanan ada hal yang aneh. Musa membawa bekal makanan berupa ikan. Saya bertanya, hidup atau sudah dimasak ikan itu? Ternyata setelah berangkat begitu jauh, sebelumnya beristirahat dulu di sebuah batu besar. Mungkin tidur atau apa dengan pemuda Persisnya yang mengikuti Musa waktu itu. Nah, jadi pembantu Nabi mulia. Beda dengan jadi pembantu presiden. Beda dengan staf ahli Menseknek misalnya. Nah, sudah jauh, mana bekal itu? Kita sudah lapar. Qad asobana nasobun. Quran yang bicara ini. Lupa, ketinggalan. Keduanya balik lagi. Ternyata kan itu sudah mengambil jalannya ke laut. Hidup mati ikan tuh. Jadi yang dibawa itu ikan hidup, ikan mati ini. Loh, soalnya bekal untuk makanan. Jadi bisa dipahami bahwa makanan Musa itu daging mentah.
Nah, gitu ya. Nanti pemuda Persis harus jawab nih. Ikan itu tidak dibicarakan Musa berjumpa lagi dengan ikan itu, tidak. Tapi begitu datang ke tempat itu sudah ada orang yang berselimut, yang terkenal dengan nama Khidir itu. Lalu Musa salam. Khidir tidak tahu. Loh, ini salam dari mana? Biasanya yang salam seperti ini biasanya dari Bani Israel. Nah, saya tanya ini pemuda Persis. Redaksi salamnya apakah Assalamualaikum atau bagaimana? Kalau begitu Assalamualaikum sudah ada sejak dulu. Gitu ya. Sampai Khidir mengatakan, setahu saja yang salam seperti ini adalah di Bani Israel. Musa aja betul. Itu ya. Nah ini. Lalu Musa minta izin untuk belajar. Khidir menjawab, Allah mengajarku apa yang Anda tidak tahu, seperti juga Allah mengajar Anda ada yang aku tidak tahu. Ayo mari sama-sama. Tapi ingat, belajar mesti sabar. Belajar mesti sabar. Dan engkau tidak akan bisa sabar. Kata Khidir itu, insya Allah saya mau sabar. Ayolah kalau mau. Berangkat, terjadi ini. Sampai dalam hadis katakan, yarhamullahu Musa laukana sabara. Sungguh ia akan mendapat rahmat Allah kalau sabar. Hanya kalau Musa teteh sabar. Sampai ditinggalkan ku guruna. Tangke pemuda-pemuda Persis, lamun teu sabar tinggalkeun. Tinggalkeun ku Nabi Khidir harita. Geus itu balik. Sana janji rek sabar geuning henteu. Jadi jangan dulu banyak bertanya. Itu ya. Kumpulkeun we aya masalah mah heula. Engke pertanyaan mah. Ieu mah hayu nanyakeun. Cek Nabi Khidir. Geus. Tapi ka dewe tinggalkeun. Maka baru dijelaskan kenapa sampai terjadi. Artinya tidak ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, di depan hidung saya nggak tahu. Tapi sampai tahu urusan gaib ini bagaimana? Karena Allah memberi wahyu. Nah ini pisahkan ya. Persis mah dari dulu tidak mengkultus individukan. Itu tidak enteng. Gitu. Bil barkah itu tidak enteng. Ya, baik kepada manusianya maupun kepada Quran itu dianggap barokah kata-katanya. Ini kan yang menyimpangkan manusia itu. Memeh Jumaah bil barokah Al-Fatihah baca. Ada anu bil barokah Al-Fatihah baca lagi. Ini sudah penyimpangan kan? Nah, coba ilmunya itu seperti apa? Ini saya pikir masih mending dibanding dengan masalah yang menyelusup ke Persis. Mereka tahu Persis itu mengenai isbal begini. Masukkan hadis-hadis. Paling tidak menanamkan keraguan. Persis tahu. Mereka tahu Persis itu urusan jenggot begini. Masukkan ini. Masalah jenggot, masalah isbal. Tambah lagi sekarang masalah salat berjamaah masbuk. Tambah lagi. Mereka tidak mau melakukan berjamaah lagi. Tambah lagi masalahnya. Apa? Katanya saya dengar dari beberapa orang, ini bukan dari satu orang ya. Dan dia anggapnya Persis. Bahwa menggerakkan telunjuk hendaklah dimulai dari baca syahadat. Duh. Ini kembali lagi ke zaman Belanda ini. Diajarkan oleh kiai-kiai dulu. Oleh Persis didobrak semua. Begini masalahnya. Sampai menggerak-gerakkan telunjuk jadi ciri yang namanya Persis. Bongkar lagi. Karena itu Dewan Hizbah mendengar kegiatan seperti ini sungguh menggembirakan sebetulnya. Dan ini saya tunggu dari dulu. Betul, saya tunggu dari dulu. Kenapa? Karena di Dewan Hizbah ada satu klausul bagaimana membentuk kaderisasi Dewan Hizbah. Ayeuna geus karolot.
Dina sidang ke nunutan. Eta teh lain aja nunutan teh. Tapi kemampuan. Beda nunutan kolot jeung nunutan pemuda beda. Ya, kemampuan mikir teh kudu bari nunutan. Khutbah Jumat saja bari nunutan jalan. Asal geus kolot. Nah, karena itu saya tunggu ini ya. Di Lembang ya. Kan ada pembinaan di Lembang kemarin. Di apa? Di pesantren namanya deh, Ciputri ya. Di situ kan ada pembinaan pemuda ya. Mengenai dipilih untuk kepemimpinan ya. Ya, untuk jadi pemimpin gitu ya. Di situ ada pembicaraan kalau sebelum Dewan Hizbah, bagaimana kalau ada pemuda yang diundang atau meminta diundang seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, masalah yang akan dibahas coba disidangkan dulu, sidangan lah ya. Masalah ini kulimaan, masalah ieu ku sabaraha urang, coba. Boleh di sini. Dan boleh kitab-kitab dibaca. Ya, keur anu teu bisa maca gitu naon sok. Coba diskusikan. Dalilnya lengkapi dulu, bisa kerjasama dengan santri-santri di sini. Lalu didiskusikan, hasilnya begini. Nanti distorket ke sekretariat Dewan Hizbah. Tapi saya waktu itu mempunyai catatan nanti pelaksanaannya bisa dibicarakan dengan sekretariat Dewan Hizbah, minta diundang atau sengaja diundang. Nanti yang bagaimana yang untuk hadir itu. Nah, nanti semua yang melakukan sidang sebelumnya ini nanti bisa menghadiri. Bagaimana itu keputusan masalahnya. Sampai saya sangat ingin supaya terutama mubalik pemuda Persatuan Islam memahami mengapa Dewan Hizbah kok memutuskan keputusan seperti itu. Itu hayang pisan itu teh. Ya. Sampai saya datang ke tempat yang jauh, diirah sana persis balik deui ka mana tuh. Eta sana musafir jadi teu wajib Jumat. Tuh nya salah. Meureun teh ngadengekeun. Keputusan sidang begitu dordar sakitu ramena geus ditanyakeun ka saurang, gara dipatoakeun ku jalma eta saurang teu puguh. Padahal keputusannya bukan musafir tidak wajib Jumat. Musafir boleh tidak Jumat. Gitu. Artinya wajib. Resok sekali itu. Musafir boleh tidak Jumat. Artinya wajib. Itu wajib betul kudu boleh atuh. Pangna boleh teh Jumat teh lantaran wajib Jumat teh. Gitu teh. Eta teh hese ka artina teh. Hese ka artina. Tapi kalau udah persis mah rata-rata ya iya. Pangna boleh ternyata wajib. Kumaha artina? Tuh cenah persis. Balik deui ka baheula musafir teu wajib Jumat. Tuh. Tetep wajib. Ngan musafir meunang teu, lantaran wajib gitu. Kesimpulannya persis balik deui musafir teu wajib Jumat. Ini saya dengar sendiri. Dari mana? Dari sana. Jauh di Bandung Timuran saya nyetok terus. Ini balik dia ke Jalan Belanda sana ya. Nah, muni asa jauh-jauh ting. Ke Jalan Belanda. Nah, itu ya. Itu memang orang tua reus keneh ku persis teh. Reus keneh. Tapi kan ngadenge kitu luas. Nah, persis kieu. Nah, kita juga harus menghargai. Nah, karena itu ya acara ini saya selaku Ketua Dewan Hizbah merasa bergembira dan berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Dewan Hizbah pada salah satu klausul mengenai
kaderisasi Dewan Hizbah, mungkin inilah pemuda-pemuda nu ngarora keneh. Sabab ilmu mah kapakena teu lila. Di mana aya jeung pinter ti budak. Paling tersebut geus kolot, jadi kapakena teh sakedeung. Ilmu mah kapakena teh sakedeung, dan nu paling tersebut geus kolot. Paling nu pinter ti budak kan. Nah, karena itu ya silahkan tadi diacarakan mau sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau diasramakan. Saya pikir bagaimana pikirkan teknis yang terbaik supaya berhasil. Entong orang mikirkan Gorontalo jauh teuing. Mikirkan Bima jauh teuing. Di Bandung wae mau balik ke hese. Mau di Bandung hese mau balik ke. Terutama hayang ngajadwal khotib Id. Itu teh hese tuh. Neangan jelema teh. Jangan sampai terjadi atuh aya mau balik nu kitu mah didege seueur. Aduh, eta teu ngeunah. Eta teh tertuju ke pemuda Persis. Gitu ya. Ditujukan kepada pemuda Persis. Nu bieu teh tah entong aya tanggapan kitu. Artinya ari mau balik kitu keneh mah didengekeun bari nunutan ge wajar. Nah, gitu ya. Nah, sudah sekianlah dulu nih tepat ini 1/4 jam ya. Jadi dengan resmi acara ini dibuka, insya Allah berlanjut dan Allah memberi rezeki min haitsu la yahtasib dan tidak akan membuka jalan sebelum kita melangkah. Melangkah dulu. Sudah melangkah nanti Allah memberi jalan. Karena Allah tidak akan memberi jalan bagi orang yang tidak akan pergi. Untuk apa? Mere jalan soteh karena ini. Keur cicing keur naon dibere jalan. Tadi tuduhkeun eta moal ini keur naon. Itu ya. Jadi wa man yujahid fina lanahdiyannahum subulana. Ke jalan-jalan anu memeh nanti kapikir bakal kapikir sok ngalengkah heula. Ke ku Allah dibere. Moal dibikin ka jalma anu tidak ada semangat untuk melangkah. Dan mudah-mudahan ini merupakan langkah yang pertama. Dan resmi acara ini kita buka ya. Ya.